Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Makasih udah nonton. Kita di sini nggak ada dukung-mendukung ya. Kita di sini objektif aja ya. Kalau bagus ya kita katakan bagus, kalau tidak bagus ya kita katakan tidak bagus ya. Ya karena udah sifatnya manusia, kadang bagus, kadang tidak bagus ya kan, kadang baik, kadang buruk. Nah itu namanya manusia ya. Di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna ya kan gitu. Oke ya, simak terus aja ya. Aku anak tak mampu bagai mereka itu, tapi soal ngedumel ku punya cara yang tersendiri yang mudah ternikmati. Semoga Anies Rashid Baswedan terlahir di Kuningan, Cirebon ya pada tanggal 7 Mei 1969. Dia terlahir dari keluarga akademisi ya. Ayahnya Rashid Baswedan yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia ya. Ibunya juga merupakan dosen ya, namanya Profesor Alia Rashid. Dia dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta ya. Dan Anies juga merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan yang merupakan Menteri Penerangan di zaman Orde Lama ya, zaman awal kemerdekaan lah. Nama Anies mencuat setelah dia ditunjuk sebagai rektor di Universitas Paramadina pada tahun 2007 dan dinobatkan sebagai rektor termuda pada saat itu ya, pada usia ke-38 tahun. Karir politiknya diawali dari keikutsertaannya dia sebagai tim kemenangan ya Jokowi JK pada tahun 2014. Dia sebagai ketuanya ya, ketua tim lah ya. Nah pada waktu yang sama 2014 Jokowi memenangkan pemilu dan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Kemudian Anies Baswedan diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 dia digantikan oleh Profesor Muhadjir Effendi ya. Kebetulan pada saat itu di DKI sedang menuju pilkada ya, pilkada DKI. Nah setelah itu dia diusung oleh partai oposisi pada saat itu, yaitu Partai Gerindra dan Partai PKS, menjadi calon gubernur diwakili oleh Sandiaga Uno ya sebagai wakil gubernur saat itu ya. Singkat kemudian Anies dan Sandi memenangkan Pilgub, walaupun di sana itu ada kontroversial agama, SARA dan sebagainya ya. Tahun 2017 Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta ya. Itulah kita yang gue terangin ya, kita di sini nggak ada dukung mendukung ya, kita jelasin aja apa yang terjadi di sana ya gitu. Selama menjabat apa saja sih kinerjanya Anies ya, banyak ya. Di antaranya ya underpass extension Senen ya, dibangun pada pada bulan Januari 2020 sampai bulan November 2020 juga ya gitu loh. Kemudian ada JPO kekinian ya, JPO kekinian lah. Ada JPO Lenteng Agung, Sudirman, JPO Kapal Pinisi ya. Dan kemudian ada YIS Jakarta International Stadium ya. Diresmikan pada tanggal 24 Juli 2022 kemarin ya, baru 2-3 bulan ini ya gitu. Kemudian ada ajang Formula E ya, yang di situ juga ada kontroversial soal dana-dana ya gitu, soal anggaran lah gitu. Sampai kemarin itu Anies dipanggil oleh
KPK ya, bukan dipanggil, diminta keterangan lah gitu ya, sebagai saksi gitu. Nah, itu aja ya. Nah, kemarin hari Selasa siang tanggal 13 September 2022 DPRD DKI resmi mengusulkan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Muhammad Riza Patria dalam rapat paripurna gitu. Ini kenapa ya? Kenapa diusulkan ya? Karena masa jabatan Anies akan habis pada bulan Oktober ya, kalau nggak salah tanggal 16 Oktober 2022 ya. Nah, itulah politik ya. Kadang kawan bisa jadi lawan, kadang lawan bisa jadi kawan ya. Nah, itu aja ya. Jadi kita itu nggak usah fanatik-fanatikan lah sama politik itu ya. Kadang politik itu gitu. Kita dukung ikut musuh. Kita deket-deket ikut musuh. Kita musuh-musuh ikut kita. Nah, itulah politik ya kan. Karena di politik itu nggak ada teman abadi, nggak ada lawan abadi. Yang ada ya kepentingan yang abadi itu ya kan gitu. Jadi nggak usah lah kita fanatik sama siapapun, apalagi sama partai politik ya kan gitu loh. Ya mereka mementingkan partainya dia, mementingkan kelompoknya dia kan gitu loh. Ya kita cuma dipakai aja, sarana aja untuk suara kan gitu. Ya udah, gitu mah nggak usah fanatik-fanatikan kan gitu. Kita objektif ya kan, kalau kita bilang bagus ya bagus, ya tidak bagus ya tidak bagus kan gitu loh. Nah, cuman di sini kita harus mencari mana ya orang yang lebih banyak bagusnya dibanding tidak bagusnya. Nah, itu kita lah yang nilai sendirilah kan gitu loh. Kan kita bisa nilai di situ ya kan gitu. Nah, ini juga ya untuk Anies ya. Mungkin ya kalau menurut gue ya mungkin karena kevakumannya 2 tahun ini ya kan, kevakumannya 2 tahun ini ya mungkin ya karir Anies ya cukup di situ ya. Mungkin ya ininya prediksi gue aja ya kan gitu. Karena seseorang itu kalau tidak menjabat itu namanya akan turun kan gitu loh. Ya karena prinsip kita tuh di Indonesia tuh kalau mau jadi pemimpin tuh ada elektabilitas ya, disurvei dulu kan gitu loh. Nah, dengan tanpa adanya jabatan Anies, ya mungkin ya lambat laun namanya akan surut kan gitu loh. Muncullah nama-nama yang makin menguat yang sedang menjabat. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau untuk independen ya susah ya kan. Cuma kalau kita mau nyalonin secara independen tuh susah sekali kalau di Indonesia kan gitu loh. Syaratnya lah susah lah gitu. Itu aja ya. Mudah-mudahan kalian paham ya, kalau partai politik itu nggak ada teman, nggak ada musuh, nggak ada lawan, nggak ada kawan ya. Yang ada cuma kepentingan itu ya. Makanya kita wanti-wantilah, nggak usah fanatik lah sama siapapun, sama politik apapun. Ya udah, kita milih-milih aja, nggak usah fanatik, nggak usah kita berantem sama teman, berantem sama saudara gara-gara partai itu, gara-gara tokoh itu ya kan. Sedangkan mereka kalau udah jadi juga nggak ada kepentingannya buat kita ya. Mereka aja mementingkan diri sendiri kan gitu. Apa mementingkan kelompoknya mereka kan gitu. Udah, itu aja ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, makasih. Salam.